Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Pasya Akbar dengan digit NIM terakhir 063. Malam ini saya akan membawakan materi tentang Delta Robots. Dan sebelumnya mohon maaf, saya belum bisa on cam dikarenakan kameranya yang lagi rusak. Yang pertama, apa itu Delta Robots? Delta Robots adalah jenis robot paralel yang dirancang untuk bergerak dengan kecepatan tinggi dan presisi yang tinggi dalam ruang kerja yang terbatas. Robot ini memiliki 3 atau lebih lengan yang dikendalikan oleh motor yang dipasang pada bagian atas rangka dengan mekanisme yang memungkinkan gerakan cepat dan stabil. Delta Robot umumnya digunakan dalam otomasi industri untuk tugas seperti pick and place, pemilah, dan pengemasannya. Yang kedua, apa sih ciri-ciri dari Delta Robots itu? Yang pertama, ciri-cirinya dia memiliki struktur paralel, yaitu memiliki 3 atau lebih lengan yang terhubung ke satu platform ujung atau end effector. Dan struktur paralel ini juga lengan-lengannya digerakkan oleh motor yang berada di bagian atas rangka. Ciri-ciri yang kedua adalah kecepatan yang tinggi. Kecepatan tinggi ini dirancang untuk pergerakan yang sangat cepat dan efisien dalam waktu yang singkat. Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti industri makanan dan farmasi. Ciri-ciri yang ketiga adalah presisi yang tinggi. Presisi tinggi ini mampu melakukan tugas dengan tingkat akurasi yang tinggi, terutama dalam operasi pick and place. Ciri-ciri yang keempat adalah ruang kerja yang kubah. Ruang kerja berbentuk kubah atau setengah bola berbeda dengan robot skara atau lengan artikulasi. Ciri-ciri yang kelima adalah beban yang ringan. Tidak dirancang untuk mengangkat beban berat, melainkan untuk menangani objek kecil dan sangat ringan. Pembahasan yang ketiga adalah kegunaan Delta Robots ini. Untuk apa sih Delta Robots ini? Yang pertama, pengaplikasian atau kegunaan Delta Robots ini bisa pada industri makanan dan minuman, memilah dan mengemas makanan dengan cepat, memindahkan produk dalam wadah dengan presisi yang tinggi. Kedua, kegunaannya bisa didapatkan di industri farmasi dan medis untuk menangani obat-obatan dan alat medis dengan higienis dan presisi. Yang ketiga, bisa juga ditemukan di industri elektronik, seperti dia merakit komponen kecil dengan ketelitian yang sangat tinggi dan perfeksionis. Yang keempat, biasanya di industri manufaktur, proses pick and place seperti pemindahan komponen dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kelima, ada juga terdapat di industri otomotif, yang mana digunakan dalam proses perakitan bagian kecil kendaraan. Pembahasan keempat adalah apa sih kelebihan dari Delta Robots ini? Yang pertama yaitu memiliki kecepatan yang tinggi, mampu melakukan tugas dengan sangat cepat dibandingkan robot lengan artikulasi. Yang kedua, dia memiliki presisi yang sangat tinggi, yaitu cocok untuk tugas yang membutuhkan akurasi tinggi. Yang ketiga, memiliki efisiensi ruang, di mana struktur yang ringkas memungkinkan penggunaan dalam ruang yang terbatas. Keempat, fleksibilitas, dapat menangani berbagai bentuk dan ukuran objek. Yang kelima, hemat energi, karena ringan, konsumsi daya lebih rendah dibanding robot lainnya. Selanjutnya, selain kelebihan, dia juga memiliki kekurangan. Kekurangan Delta Robots yaitu yang pertama, beban terbatas. Tidak dapat mengangkat beban berat, hanya cocok untuk benda-benda yang sangat ringan. Yang kedua, ruang kerja yang memiliki batas. Ruang kerja berbentuk kubah, tidak fleksibel seperti robot artikulasi. Yang ketiga, ada kompleksitas kontrol, memerlukan kontrol yang lebih kompleks dibandingkan robot lainnya. Yang keempat, biaya awalnya tinggi, yaitu implementasi awal bisa lebih mahal, terutama untuk industri kecil. Pembahasan terakhir yaitu tentang sejarah bagaimana Delta Force ini ada di dunia ini. Berawal dari 1985, Delta Robots ini pertama kali dikembangkan oleh Reinhard Kleffel, seorang insinyur dari École Polytechnique Fédérale Lausanne atau disebut juga EPFL di Swiss. Dan pada tahun 1987, Delta Robot dipatenkan dan mulai digunakan dalam industri otomasi.
Pada tahun 90-an, perusahaan-perusahaan mulai mengadopsi Delta Robot dalam industri manufaktur, terutama untuk aplikasi pemilahan dan pengemasan. Pada tahun 2000-an sampai sekarang, Delta Robot semakin berkembang dengan teknologi visi komputer dan AI, meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam industri otomasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.